campurin urusan orang lain. Nyinyir melulu. Padahal SMP atas nama Fadia melawan ketidakadilan, menyuarakan ketidakadilan di kota Jambi. Setelah kemarin rame-rame di beberapa tempat mulai berani bersuara, hari ini siswi SMP juga berani bersuara akibat ketidakadilan yang dialami oleh keluarganya, terutama neneknya, yang notabene neneknya itu adalah seorang pejuang veteran. Di sisi lain, justru Fadia menjadi korban atau ditersangkakan akibat kritikan-kritikan selama ini terhadap Pemkot Jambi. Yang kemudian kalau kita lihat ada juga influencer yang disebut komika lah gitu ya, yang sering muncul, yang kemudian dia menyebut Fadia juga sebagai seorang pelacur dan sebagainya. Nah, dalam konteks kali ini kita harus kawal Fadia, teman-teman semua, karena tidak mungkin siswi SMP berjuang sendirian dan melawan ketidakadilan, terutama Abu Bakar klaim chat WA minta Pemkot bikin jera siswi SMP Syarifah Fadia Alkaf hanya iseng. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Perseteruan antara siswi SMP di Jambi, Syarifah Fadia Alkaf dan Pemkot Jambi sempat menghebohkan sosial media. Mencuatnya kasus ini berawal dari kritik siswi SMP terhadap wali kota Jambi Syarifah di media sosial TikTok pribadinya. Hal ini membuat Syarifah dilaporkan ke polisi oleh pemerintah kota Jambi terkait Undang-Undang ITE. Meski kasus ini telah berakhir damai, usai kedua belah pihak dipertemukan dalam proses mediasi di Polda Jambi. Namun, inti masalah dan tuntutan Syarifah dirasa belum tercukupi oleh Pemkot Jambi. Apalagi belum lama ini, beredar chat Kadis Kominfo Pemkot Jambi Abu Bakar bocor ke publik. Dalam percakapan chat yang bocor tersebut, Abu Bakar diduga sebagai provokator hingga menyebutkan jika Syarifah harus diberi efek jera hingga membuatnya harus menangis terguling-guling. Hal tersebut lantas membuat Syarifah merasa dirinya terancam dan ketakutan. Namun, usai chat tersebut beredar, Kadis Kominfo klaim jika chat WA tersebut hanya iseng belaka. Hal tersebut dibacakan oleh Uya Kuya dalam podcastnya bersama Syarifah Fadia Alkaf pada Jumat, 9 Juni 2023 lalu. Dalam podcast tersebut, Uya Kuya membaca cuitan akun Twitter @partaisosmed, di mana cuitan tersebut berisi capture chat Abu Bakar yang tersebar luas ke publik. Pak Abu Bakar sebaiknya jangan jadi provokator di lingkungan Pemkot Jambi deh. Jangan sampai dirimu yang terguling-guling sendiri dikuliti netizen, ujar Uya Kuya membacakan cuitan tersebut seperti yang dikutip Selasa, 13 Juni 2023. Usai membacakan chat tersebut, Uya Kuya merasa heran. Ia merasa jika chat tersebut tidak pantas diucapkan oleh seorang pejabat, apalagi kepada anak SMP yang masih di bawah umur. Kemudian, Uya Kuya kembali membacakan cuitan tersebut. Tapi, Kadis bilang katanya nih, klaim chat WA minta Pemkot bikin jera siswi SMP Jambi hanya iseng doang, ujar Uya Kuya. Namun hal tersebut langsung ditanggapi oleh kakak Syarifah yang duduk di sebelah siswi SMP tersebut. Kalaupun iseng, harusnya orang terpelajar, apalagi disampaikan ke anak yang masih di bawah umur, rasanya nggak etis kan, ujar kakak Syarifah. Menanggapi chat bocor tersebut, Syarifah mengaku sangat ketakutan dan merasa nyawanya terancam. Hal ini sebelumnya diungkap oleh Syarifah dalam akun TikTok @fadiaalkaf. Bahkan Syarifah meminta bantuan kepada Presiden Jokowi dan Menko Polhukam Mahfud MD. Menanggapi chat bocor tersebut, Syarifah mengaku sangat ketakutan dan merasa nyawanya terancam. Hal ini diungkapkannya di akun TikTok @fadiaalkaf. Bahkan, Syarifah meminta bantuan kepada Presiden Jokowi. Mahfud MD sebut, Syarifah bersalah fitnah kantor polisi. Babak baru kasus viralnya siswi SMP Negeri 1 Jambi Syarifah Fadia Alkaf yang mengkritik Pemkot Jambi. Baru-baru ini, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut siswi SMP Negeri 1 Jambi Syarifah Fadia Alkaf bersalah. Mahfud tetap berpegang teguh atas pernyataannya pada Selasa 6 Juni 2023 yang menegaskan Syarifah bersalah karena memfitnah kantor polisi.
Kalau mau tahu salahnya suruh bawa ke saya, nggak dibuka ke publik. Jawabnya singkat saat ditemui di Sarina, Jakarta Pusat, Minggu 11 Juni 2023. Saat itu ia menyatakan bahwa hal-hal yang viral di media sosial menyangkut pemerintah atau menyalahkan aparat keamanan negara tidak selalu benar. Anak yang dilaporkan memang bersalah, dia sudah minta maaf karena emosi memfitnah kantor polisi, ujar Mahfud di Kementerian Keuangan. Sarifah Fadia Alkaf tantang Mahfud MD. Sarifah Fadia Alkaf, siswi SMP Jambi yang mengkritik Wali Kota Jambi Syarif Fasa, menantang Menko Polhukam Mahfud MD menunjukkan ke publik kesalahannya yang disebut telah memfitnah kantor polisi. Khawatir masa depannya sulit, Sarifah Fadia Alkaf tantang Mahfud MD klarifikasi secara terbuka. Sarifah Fadia Alkaf secara terang-terangan meminta Menko Polhukam Mahfud MD membuat klarifikasi secara terbuka. Seperti diketahui, Sarifah Fadia Alkaf, siswi SMP Kota Jambi ini viral setelah mengkritik Pemkot Jambi. Sarifah Fadia Alkaf sebelumnya sempat mendapat dukungan dari Mahfud MD. Namun belakangan, siswi SMP ini merasa seolah disudutkan oleh Mahfud MD. Dikutip dari Twitter @partaisosmed pada Selasa, 13 Juni 2023. Akun tersebut mengunggah video Sarifah Fadia Alkaf yang menjawab tudingan dari Menko Polhukam. Melalui videonya, Sarifah Fadia Alkaf meminta agar Menko Polhukam memberikan klarifikasi secara terbuka atas tudingannya. Menurut Sarifah Fadia Alkaf, hal itu demi nama baiknya juga sekolahnya. Mohon agar Pak Mahfud MD mempunyai belas kasihan untuk melakukan klarifikasi secara publik demi nama baik Fadia dan sekolah Fadia, kata Sarifah Fadia Alkaf. Gadis ini merasa tidak bersalah dalam memperjuangkan keadilan untuk neneknya yang rumahnya rusak akibat salah satu perusahaan Cina yang bekerja sama dengan Pemkot Jambi. Karena Fadia tidak pernah salah dalam memperjuangkan keadilan untuk nenek Fadia, Nenek Absa, seorang pejuang kemerdekaan yang dirampas haknya, ujarnya. Namun Sarifah Fadia Alkaf merasa bersalah dengan ucapannya yang tak pantas kala dirinya sedang emosi. Cuma Fadia hanya salah dalam mengucapkan dua kalimat yang tidak etis saat keadaan emosi, katanya. Siswi SMP ini juga merasa khawatir dengan masa depannya karena pernyataan yang diberikan Mahfud MD. Fadia masih mempunyai masa depan yang panjang, tapi dengan pernyataan Pak Mahfud MD dapat menyulitkan masa depan Fadia, jelasnya. Sebelumnya Menko Polhukam sempat memberikan tanggapan terkait kasus rumah nenek Sarifah Fadia Alkaf. Menurutnya, Sarifah Fadia Alkaf bersalah karena telah memfitnah kantor polisi. Namun, ia tak mau mengungkapkan apa pokok permasalahannya di depan publik. Kalau mau tahu salahnya, suruh bawa ke saya. Nggak saya buka ke publik, kata Mahfud MD.